Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada hari ini kita akan menziarahi pekuburan Basyura. Insyaallah ini adalah ziarah terakhir sebelum saya pulang ke Indonesia. Di pemakaman Basyura itu sangat banyak sekali makam-makam aulia seperti Syekh Nizar Al-Halabi, Syekh Abdul Basit Al-Fakhuri, dan berbagai macam masyayikh lainnya. Insyaallah sebentar lagi kita akan sampai ke pemakaman Basyura. Perjalanan dari Masjid Basqah menuju ke pemakaman Basyura itu hampir memakan waktu sekitar 5 menit perjalanan saja. Dan ini kita sedang berada di jalan menuju pintu gerbang pemakaman Basyura. Insyaallah sebentar lagi kita akan sampai. Saya tidak tahu apakah dibolehkan mengambil kamera di dalam atau tidak. Kita tunggu dulu. Alhamdulillah kita telah masuk ke pemakaman Basyura. Seperti inilah bentuk pemakaman di sini. Kita akan langsung menuju ke makam Syekh Abdul Basit Al-Fakhuri, mufti terdahulu di kota Beirut. Makam beliau tidak begitu jauh dari pintu gerbang masuk di pemakaman Basyura. Ya memang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita semua, kenapa bentuk makam di sini seperti ini, seperti bangunan permanen. Sedangkan kan kita tahu bahwa di dalam agama Islam itu tidak diperbolehkan membangun bangunan permanen di pemakaman umum, mempersempit area pemakaman gitu, sehingga tidak bisa dikubur. Sebetulnya tidak seperti itu, kan tetapi dikarenakan ada beberapa keadaan yang menyebabkan kita harus melakukan hal seperti ini, maka pemerintah melakukan hal seperti ini. Sebabkan apa? Karena dahulu ketika tidak dibuat hal seperti ini, kuburan ini digali oleh orang dan dikeluarkan mayatnya dan dimasukkan mayat dari keluarga dia. Dikarenakan karena sempitnya pemakaman di sini, jadi banyaknya yang meninggal menyebabkan tanah pekuburan tidak ada lagi. Jadi kalau seandainya tidak dibuat seperti ini dalam bentuk permanen, maka kuburannya itu akan digali dan dikeluarkan mayitnya dan dimasukkan mayit dari keluarga yang menggali kuburan tersebut, seperti itu. Sebelum kita sampai ke pekuburan Syekh Abdul Basit Al-Fakhuri, kuburan beliau ada di sana di ujung. Sedangkan di sini ada kuburan sahabiyah, seorang perempuan yang hidup di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya, atau terkenal dengan Ummu Haram itu. Ummu Haram ini pekuburan beliau. Jadi disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah, di masa Sayyidina Utsman, beliau bersama sang suami hijrah ke negeri Syam. Kalau tidak salah, kalau tidak ke Syam atau ke Habasyah. Dan masa itu melewati negeri Libanon. Dan akan tetapi waktu itu terjadi peperangan sehingga beliau meninggal dan dimakamkan di pemakaman Basyura ini. Namanya Ummu Haram. Maka tertulis di sini, ana maula Habibah bintul Mustafa. Tapi beliau terkenal dengan sebutan Ummu Haram, seperti itu. Kita bacakan Al-Fatihah dulu sebelum kita berpindah ke kuburan Syekh Abdul Basit Al-Fakhuri. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا وللمسلمين والمسلمات وخصوصا يا الله إلى هذا المقام بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
supaya tidak terlalu lama di pemakaman ini, kita berpindah ke kuburan Syekh Abdul Basit Al-Fakhuri yang ada di ujung sana. Ini sempit sekali sebetulnya di sini. Sebetulnya Lebanon ini sangat kecil dengan populasi yang sangat banyak, bisa dikatakanlah banyak karena penduduknya yang banyak. Kalau tidak salah ini Al-Fakhuri itu ikan ini atau ini ya, oh ini dia beliau, makam Syekh Abdul Basit Al-Fakhuri. Ini dia makam Syekh Abdul Basit Al-Fakhuri. Beliau adalah mufti Beirut yang terdahulu. Kita juga di sini membacakan Fatihah untuk beliau, sebagaimana yang kita bacakan Al-Fatihah di makam Sahabiyah yang tadi. Setelah ini kita akan menuju makam Syekh Nizar Al-Halabi yang beliau meninggal dibunuh oleh kelompok sesat ketika beliau sedang menuju ke pengajian. Kuburan beliau ada agak di tengah. Seperti inilah kuburan di sini. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan dia itu seperti ya tanah saja tanpa ada bangunan. Kuburan beliau di sana Syekh Nizar Al-Halabi di belakang bangunan ini, akan tetapi kayaknya kita lewat sini. Ini sana dia pemakaman dia. Ini dia makam Syekh Nizar. Ini beliau adalah murid langsung dari Syekh Abdullah Al-Harari. Mulai dari kecil dididik oleh Syekh Abdullah Al-Harari, mulai dari kecilnya. Beliau adalah pemimpin pertama Jam'iyatul Masyari Al-Khairiyah Al-Islamiyah. Di tangan beliau sangat banyak sekali terbangun madrasah-madrasah, yayasan dan masjid-masjid serta musalla-musalla di bawah naungan Jam'iyatul Masyari Al-Khairiyah Al-Islamiyah. Intinya di masa beliau itu Jam'iyatul Masyari Al-Khairiyah Al-Islamiyah mulai mengembangkan sayapnya sampai tidak hanya di Libanon saja, sampai membuka cabang di beberapa negara. Dan setelah beliau syahid, dibunuh, estafet kepemimpinan digantikan oleh Syekh Husam Al-Qarakirah, dan di masa sekarang sampai sekarang, dan banyak sekali perkembangan yang ada di Jam'iyatul Masyari Al-Khairiyah dan Islamiyah, baik itu di bidang dakwah dan di bidang yang lainnya, dan telah mencapai 80 negara. Jadi di 80 negara ini sudah mempunyai cabang dari Jam'iyatul Masyari Al-Khairiyah Al-Islamiyah. Kita bacakan Al-Fatihah kepada beliau. Semoga bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberi manfaat kepada beliau di dalam kuburnya. Ila ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa auladina wa ikhwanina وللمسلمين والمسلمات وخصوصا يا الله إلى شيخنا شيخ نزار الحلبي وشيخ عبد الله الحرري بسر الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Setelah ini kita akan menziarahi dua makam ulama lagi. Ada di ujung pekuburan di sana. Setelah itu ada agak di akhir sana. Dan yang paling saya suka بدي أزور مقام هذا الأخضر. الأخضر هاي أم حرام. لا أم حرام هون. حرام فوق. إيه. بس هيدي. إيه. وفي ولي هنيك الحوت. إيه. زرت أنت؟ إيه شيخ عبد الباسط الفخاري. إيه زرته. بدك شيء كذا؟ لا. نغسل لك كذا تحط. دعاء. دعاء يا بارك الله فيك. بارك الله. آمين. Sebentar lagi, dan yang paling saya suka di sini karena ini pemakaman di bawah pengawasan pemerintah, jadi kebersihan di sini sangat dijaga. Dijaga sekali sehingga tidak terlalu kotor seperti pemakaman yang ada di perkampungan kalau di Indonesia gitu. Sebentar lagi kita bakalan sampai ke makam beliau, makam Syekh yang kita tuju ini. Makamnya ini beda dari yang lain. Jadi semuanya di sini kan makam putih ataupun nanti warna agak keemasan. Tapi kalau makam ulama ini warnanya hijau. Makamnya ada di ujung. Itu dia. ورقة الكرسي برا أنا معك شو بدك تغني بأمرك Dia makam الو شو الحكي هذا؟ حجي بس عم بحكي مع ناس بالبشورة وغلط على الإدارة Syekh Abdullah Al-Asmar wali. Beliau adalah seorang wali yang meninggal dan dikubur di pemakaman والشواش Basyura. وحياة الكرسي التكليف يعني من هيك تشيل شو بدك Kita bacakan Fatihah kepada beliau. Semoga menjadi amal jariah bagi kita nantinya di akhir. Kita lanjutkan ke pemakaman selanjutnya. Ada dua makam lagi yang saya tahu ini tempatnya saya pasti satu, yang satunya lagi Syekh Najamuddin. Saya nanti mencari cara untuk bertanya-tanya. Syekh Mustafa Najah beliau. Seingat saya ada di daerah sini. Jadi sebetulnya hukum membangun kuburan secara permanen yang tidak bisa dibongkar lagi, itu hukumnya haram kalau seandainya itu di tanah umum. Berbeda kalau seandainya itu di tanah pribadi ataupun di tanah seseorang yang dia ridho ketika kita membangun pemakam kubur tersebut dengan bangunan yang permanen seperti itu. Ini makam beliau Syekh Mustafa Najah Beirut. Mustafa Najah Mufti Beirut. Beliau meninggal di tahun 1350 Hijriah. Kita bacakan Fatihah kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima bacaan kita dan memberi manfaat kepada beliau dan kita semuanya nantinya di akhirat. Ila ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa auladina wa ikhwanina wal muslimina wal muslimat, wa khususan ya Allah ila Syekh Mustafa Najah
وإلى شيخ عبد الله الحرري وكل مشايخنا في الدين بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Di terakhir kita akan menuju satu makam lagi, tapi harus mencari, saya kurang tahu di mana ini letaknya, di daerah sana kalau tidak salah. Oh, di sana beliau. Nah, itu dia, ada dikasih tanda. Alhamdulillah. Sebetulnya ada lagi pemakaman di sana di daerah kos-kos. Situ juga ada beberapa makam wali yang sering dikunjungi oleh para penziarah. Nah, ini dia makam Syekh Yusuf An-Nabhani. Ini makam beliau. Alhamdulillah dikasih tanda, jadi kita tidak terlalu sulit mencarinya. Kita duduk sebentar, kita bacakan Al-Fatihah kepada beliau. Ila ruhi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa auladina wa ikhwanina wa lil muslimina wal muslimat wa khususan ya Allah ila Syekh Yusuf, ila Syekh Hassan Ahmad Yusuf An-Nabhani wa ila Syekh Abdullah Al-Harari wa ila Syekh Nizar Al-Halabi wa ila kulli masyayikhina fid din. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebetulnya masih banyak lagi makam-makam masyayikh di sini, akan tetapi saya kurang kenal dan kurang tahu. Saya rasa kita cukupkan saja sampai di sini ziarah kali ini. Seperti itulah ziarah kita pada hari ini. Kita telah menziarahi beberapa makam ulama di pemakaman Basyurah. Insyaallah nanti saya buat video lagi tentang perjalanan ziarah ke makam Syekh Abdullah Al-Harari yang ada di belakang Masjid Putra Habib Haidar. Semoga perjalanan kita ini mempunyai manfaat dan apa yang kita bacakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal ibadah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, Fakhrul Razi Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.